al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali Allah pertemukan kita. Mudah-mudahan senantiasa keberkahan rahmat tercurah kepada kita sebanyak air yang ditumpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit membasahi tempat-tempat kita. Semoga air hujan yang turun menjadi obat, membawa keberkahan kebaikan yang mudah-mudahan sebanyak itu pula keberkahan dan rahmat Allah curahkan yang kita tidak mampu menghitung berapa tetes air yang Allah turunkan. Sebanyak itulah pula harapan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini tema kita, ada yang request masuk ke tempat saya ya untuk mengangkat fikih terkait sunnah-sunnah di dalam salat, yang kadangkala sesuatu yang sunnah yang kita kerjakan di dalam salat ini justru memicu adanya perselisihan di antara kaum muslimin ketika mereka tidak tahu bahwasannya di antara pendapat seseorang, di antara ikutan-ikutan terhadap ulama yang diikutinya ternyata masih ada pendapat-pendapat yang lainnya. Dan ternyata kisruh-kisruh masalah khilafiyah, kisruh-kisruh masalah perdebatan, perbedaan pendapat ulama itu ternyata berputar-putar hanya perkara yang sifatnya sunnah-sunnah saja. Maka dengan diangkatnya tema ini, semoga kita harapkan ada sikap ihtiraman, saling menghormati satu sama lain terkait dengan perbedaan kaifiat salat yang kita lakukan, sehingga tidak ada orang yang mengklaim bahwasannya salat dialah yang paling benar. Tidak demikian. Maka secara kaidah kita sudah memahami bahwa ketika ulama berijtihad, maka ijtihadnya benar pahalanya 2, kalau salah pahalanya 1. Mudah-mudahan ini menambah khasanah keilmuan kita terkait dengan sunnah-sunnah salat itu sendiri. Nah, kalau kita bicara tentang salat, ibarat tubuh ya, yang namanya rukun di dalam salat itu adalah yang terkait dengan amalan-amalan yang secara kaifiyah itu tidak boleh terputus, harus mualah, namanya rukun. Ya, setelah takbiratul ihram apalagi itu harus mualah, harus nyambung, itu yang namanya rukun. Ya, kalau ada orang salat tidak memenuhi standar rukunnya, ibarat badan gak ada kepalanya, ya mati dia, batal dia, gak sah salat dia. Ya, karenanya Al-Imam An-Nawawi ketika menghukumi ada orang yang lupa sujud, sujudnya harusnya 2 kali, dia cuma sujud sekali, tiba-tiba dia langsung bangun, maka dianggap rakaat itu dianggap hilang. Ya, hatta dia mengerjakan sholat di rakaat yang ketiga pada sholat zuhur misalnya, di rakaat yang ketiga orang itu cuma sujud sekali, tiba-tiba langsung bangun, dianggap rakaat pertama sampai ketiga dianggap hilang semua. Ya, kenapa? Karena sujud itu bagian daripada rukun di dalam sholat. Ya, kemudian yang disebut dengan syarat, syarat ini harus ada walaupun tidak bersamaan dengan amalan yang diniatkan tadi. Misalnya bicara tentang syarat sah salat, ya itu bisa saja orang memenuhi syarat padahal perbuatan salatnya sendiri masih lama. Ya, ada orang yang wudu semenjak zuhur, dia nggak batal, nanti dipakai pada waktu salat asar. Ya, maka ini termasuk syarat. Ya, orang yang salat tidak memenuhi syarat sah salatnya, maka itu ibarat apa? Badan yang begitu koker, hebat, luar biasa, tapi nggak ada nyawanya, jantungnya nggak berdetak. Ya, maka tidak sah juga ketika seseorang tidak memenuhi standar syarat sahnya sholat itu. Nah, terkait dengan sunnah, ada sunnah ab'ad dengan sunnah hayat. Ya, sunnah hayat ini adalah ya isim jamak daripada kata hayah. Ya, jadi sunnah ab'ad ya, dimana ulama menyebutkan kesunahan yang kalau kita nggak ngerjain itu ada kafarah untuk melakukan sujud sahwi sunnahnya. Itu kalau ada orang yang tidak mengerjakan sunnah ab'ad, ibarat badan dia hidup, punya leher, jantungnya berdetak, tapi cacat tangan dan kakinya. Ya, itu sunnah ab'ad namanya. Nah, kemudian ada sunnah hayat. Ya, sunnah hayat ini adalah sunnah yang memenuhi standar estetika sholat. Yang kalau kita nggak ngerjain sunnah hayat itu, maka tidak ada kesunahan untuk melakukan sujud sahwi. Tapi tetap aja ya, orang memandangnya tidak memenuhi standar estetika sholat itu sendiri. Maka insya Allah beberapa menit ke depan, mudah-mudahan cukup waktu, ya kita melihat bagaimana pandangan ulama terkait dengan sunnah-sunnah yang ada di dalam sholat. Ya, di dalam mazhab Syafi'i
Gerakan dan bacaan yang termasuk sunnah ab'ad, kalau itu lupa dikerjain maka diganti sebagai kafarohnya sujud sahwi. Ya, di mana sujud sahwi itu sunnah, bukan wajib. Apa diantaranya? Tasyahud awal. Ya, tasyahud awal. Ya, ketika ada orang tidak melakukan karena dia lupa, gitu kan? Di mana sunnah tasyahud awal ini ada 3 sunnah, ya, ab'ad yang berbeda, yaitu duduknya, bacaan lafaz tasyahudnya, termasuk membaca salawat atas Nabi setelah bacaan tasyahud itu. Maka kalau ada orang terlupakan, dia tidak mengerjakan tasyahud awal, maka dia disunahkan untuk sujud sahwi. Ya, termasuk juga salawat buat keluarga Nabi. Ya, kita membaca Allahumma salli ala Muhammadin atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, boleh. Ya, yang sunnah ab'ad adalah menyebutkan keluarga beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammadin, boleh. Atau ada Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, maka menyebutkan wa ala ali, bukan wa ala ali, bukan. Tidak pakai ain, ya, tapi pakai huruf alif. Wa ala ali Muhammadin, maka menyebutkan keluarga itu termasuk sunnah ab'ad yang kalau kita nggak baca, kita disunnahkan untuk sujud sahwi. Ya, termasuk juga mereka yang membiasakan diri sholat subuhnya pakai doa kunut. Ya, ketika dia lupa baca doa kunut, maka dia disunnahkan untuk sujud sahwi. Kalau nggak sujud sahwi bagaimana? Sholat subuhnya tetap sah juga. Ya, nggak ada masalah, gitu ya. Dan ini sujud sahwi ini berlaku hanya untuk orang yang sholat infiradi, sholat sendirian. Kalau sholat berjamaah, ketika barangkali antum menemukan imam tidak dalam keadaan melakukan kunut di dalam sholat subuh, antum sementara orang yang membiasakan diri melakukan kunut, maka jadi ikut imam, ya. Maka ikutan antum terhadap imam tidak kunut itu tidak menyebabkan antum harus disunahkan sujud sahwi, nggak perlu. Ya, karena adanya imam itu untuk dipatuhi, menghilangkan khilaf di tengah-tengah antar makmum yang barangkali makmum satu dengan yang lain itu berbeda pendapat, gitu ya. Nah, kemudian juga ada yang disebut dengan sunnah hayat atau sunnah hay'ah, ya. Nah, ini sunnah hay'ah ini, ya, diantaranya adalah kalau kita nggak ngerjain, nggak ada sunnah sujud sahwi. Apa diantaranya? Mengangkat tangan saat takbiratul ihram. Ada orang salat nggak ngangkat tangan, dia ngucapin takbir, boleh nggak? Boleh nggak kira-kira? Boleh. Kenapa? Karena yang disebut dengan rukunnya adalah takbir. Takbir itu apa? Mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Ya, nggak ngangkat tangan dia, nggak apa-apa, sah salatnya, tapi tidak memenuhi standar estetika salat itu sendiri. Ya. Nah, di mana para ulama menyebutkan, ulama Maliki, ulama Syafi'i yang menyunahkan untuk mengangkat tangan saat takbiratul ihram yaitu setinggi kedua pundaknya. Ya, sebagaimana hadis daripada Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma qala, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama fi shalah. Ya, beliau pernah melihat Rasulullah SAW ketika berdiri di dalam salat, rafa'a yadaihi hatta yakuna hazwa mankibai. Ketika itu Rasulullah mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua pundak beliau. Nah, ini kemudian direkomendasi oleh dua ulama, ulama Maliki dan ulama Syafi'i, ya, untuk mengangkat tangan sejajar dengan pundak. Ya, ini hadis sahih yang dijadikan hujjah oleh ulama Maliki diantaranya. Nah, kemudian juga Al-Hanafiyah menyebutkan bahwa laki-laki mengangkat tangan hingga menyentuh kedua telinganya, sementara wanita mengangkat tangan sebatas pundaknya saja. Wanita jangan lebar-lebar, jangan okem-okem kalau sholat. Ya, jadi kalau dia sejajar dengan pundak, cukup di depan dadanya saja, kondisi dia harus rapat tertutup, kira-kira begitu. Ya, tidak lebar-lebar seperti, ya, sholatnya laki-laki. Al-Hanafiyah punya hujjah dalil juga, sebagaimana Malik ibn al-Huwairith radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kabbara rafa'a yadayhi hatta yuhadhiya bihima udhunayhi. Ya, bahwasannya Rasulullah ketika bertakbir mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua telinganya. Ya, ini hadisnya sama-sama sahih juga. Ya, yang Al-Bukhari tadi mengatakan sejajar dengan pundaknya, ya, Imam Muslim dalam matannya menyebutkan bahwa, ya, Rasulullah itu ketika mengangkat tangan saat takbir, ya,
itu menyentuh kedua telinganya. Nah, sehingga ada ya ulama yang berpandangan moderat, diantaranya ulama Al-Hanabilah menyebutkan seorang boleh milih, mau sejajar sama pundaknya boleh, mau sampai setinggi telinga juga boleh. Silakan aja, dua-duanya hadis ini menjadi dasar hujah argumentasi fikih ulama tentang sunnahnya itu. Ya, mengangkat tangan itu, ya. Nah, bagaimana cara mengangkat tangannya? Ini membuka jari dengan tidak perlu merenggangkan. Ini namanya renggang. Yang ini rapat, kalau ini terbuka. Nah, Rasulullah itu membuka. Walaupun dalam terjemahan bahasa kita itu ya, di mana Rasulullah yang merenggangkan jari-jarinya, dimaksud merenggangkan itu bukan seperti ini, tapi tidak dirapatkan, kira-kira begitu. Yang telapak tangannya menghadap kepada kiblat, ya. Nah, yang berbeda nanti adalah ulama Imam Malik rahimahullah. Ya, beliau cara ngangkat tangannya berbeda sendiri ketimbang 3 pendapat ulama mazhab yang lain. Ya, kemudian sunnah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ya, 3 ulama kecuali ulama Maliki. Ya, di mana Al Imam Malik rahimahullah ada 2 riwayat dari beliau. Pertama, memposisikan kedua tangan di bawah dadanya. Ya, tangan kanan di atas tangan kiri, naruh di bawah dada. Yang kedua, posisi irsal. Ya, pandangan yang kedua inilah yang disebut-sebut ini yang paling masyhur di antara pendapat ulama Maliki. Ya, cuma khusus untuk sholat fardu saja. Ya, kalau sholat sunnah boleh tuh tangannya sedekap gitu, tangan kanan di atas tangan kiri, taruh di bawah dadanya. Ya, nah ini pandangan ulama-ulama Maliki irsal. Ketika diangkat tangannya, Allahu Akbar, tangannya langsung lurus. Ya, jadi kalau antum menemukan orang yang sholat begitu, jangan pikiran macam-macam. Wah, itu tuh mazhabnya Maliki itu. Nah, kira-kira gitu. Ya. Nah, kemudian juga ya, di mana saya meletakkan tangannya? Ya, di mana yang pertama sunnah meletakkan tangan itu di bawah pusar. Ya, mirip orang baru datang ngelamar kerja. Ya, dihadapin sama HRD, tangannya taruh di mana? Biasanya suka di bawah pusar gitu, ya. Nah, di mana Al-Hanafi menyebutkan minas sunnah, sebagaimana riwayat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, sebagian daripada sunnah termasuk sunnah wad'al yamin 'ala shimal tahta surrah. Yang meletakkan ya tangan itu di bawah pusar. Nah, jadi kalau ada antum lihat orang salat ketika meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya, naroknya di bawah pusar, itu pendapat Al-Hanafiyah. Jelas ya? Nah, ini pertama, pendapat yang pertama. Yang berikutnya ya, di antara pusar sama dada, ya, ada pusar atasnya perut, dada bawahnya perut. Ini pendapat yang khas di antara pendapat ulama Syafi'iyah. Ada pula di antara pendapat ulama Syafi'i yang agak miring ke sebelah kiri. Ya, pendapat yang sedikit, sementara yang banyak adalah di antara dada dan pusar itu. Ya, ini pendapat ulama Syafi'iyah. Ya. Nah, kemudian juga termasuk ulama-ulama lain ketika menyebutkan apakah ya harus bersamaan takbirnya pada saat mengangkat tangan atau bagaimana hukumnya. Ya, ketika ada orang takbir kan dia melakukan gerakan yang sunnah tadi tuh, angkat tangan, taruh tangan kanan di atas tangan kiri, diletakkannya masing-masing tadi ulama, apakah harus bersamaan dengan takbirnya? Ya, waktu raf'i fil asahi 'indal Hanafiyah. Kata ulama-ulama Hanafi yang paling sahih pendapatnya apa? Ya, annahu yarfa'u awwalan. Jadi kata ulama Hanafi, ya, kalau bisa mah gerakan dulu, ngangkat tangan dulu. Angkat tangan, ya, dia taruh tangan di bawah pusarnya, thumma yukabbir, baru dia bertakbir. Ya. Jadi kalau ada orang salat yang ketika gerakannya dulu, takbirnya belakangan, ini salah satu pendapatnya ulama Al-Hanafiyah. Gerakan Allahu Akbar, ya. Kenapa alasannya begitu? Li'anna fi fi'lih, karena pekerjaan tadi punya simbol. Simbolnya apa? Nafiyal kibriya an ghadillahi ta'ala. Itu menafikan segala macam ya sifat-sifat daripada ya yang apa namanya, dari sifat-sifat keagungan. Enggak ada lagi kecuali Allah Subhanahu wa taala yang maha besar itu. Sehingga beliau mendefinisikan tentang gerakan tadi, menafikan ya ketika kita angkat tangan kemudian taruh tangannya di bawah pusar,
ya thumma yukabbir, baru kemudian bertakbir. Ini ciri daripada kesunahan ulama al-Hanafiyah. Wa qala al-Malikiyah, sementara ulama Maliki tarfa'ul yadani mabsutataini zuhurahuma lis-sama'i wa butunihima lil ardi. Ya, ini perbedaan. Ketika ulama Maliki mengangkat tangan, beliau tidak menghadapkan telapak tangannya menghadap kepada kiblat, tapi justru ya telapak tangan menghadap bumi, punggung tangannya menghadap ke langit. Jadi mirip tangannya seperti ini. Kalau kadang-kadang ada orang sholat yang kayaknya lihat sembarangan amat ngangkatnya gitu ya. Padahal ini pendapatnya ulama Maliki. Ya, kalau kita berdiri ya. Jadi ulama Maliki itu Allah ya, ini tangannya, telapaknya di menghadap kepada bumi, punggung tangannya menghadap kepada langit. Hanya khusus untuk takbir pertama saja. Ya, hanya untuk takbiratul ihram saja. Tidak semuanya, enggak. Ya, hanya itu saja. Kemudian beliau yang paling sahih pendapatnya adalah mengirsalkan kedua tangannya tidak sedekap ya di bawah dadanya. Ya. Nah, kemudian juga wa qala Syafi'iyah wal Hanabilah innahu yarfa'u ma'a ibtida'i takbiratil ihram. Ya, bahwasannya ngangkat kedua tangan itu kudu bersamaan dengan permulaan takbiratul ihram. Wa yakunu intiha'uh ma'a inqidha'it takbir, dan meletakkannya tangan itu bersamaan dengan akhirnya takbir. Ya. Allahu Akbar. Ketika kalimat ra ya, huruf akhir daripada kalimat Allahu Akbar, tangan antum udah mendarat. Ya, di antara pusar sama dada. Ada yang begitu? Ada yang begitu ya? Nah, kebanyakan mungkin rata-rata kita seperti itu. Allahu Akbar ini sunnah. Ya, kalau ternyata kaifiat tetangga sebelah kita agak berbeda, ya kita nggak usah kepo-kepo, nggak usah ribut-ribut lagi. Cukup kita tahu dan hormati pendapat orang lain bahwa itu tuh termasuk ya dia barangkali menjadi pengikut diantara mazhab al-Hanafiyah, al-Malikiyah dan lain sebagainya. Ya. Nah, kemudian yang kedua melihat tempat sujud ya, di mana ada ulama yang menerjemahkan al-khusyu' ya huwa ghadul basar fi shalah. Yang disebut dengan khusyuk itu orang kalau menahan pandangan di dalam salat. Ya, pandangannya kemana? Ke tempat sujud. Maka ketika orang salat melihat tempat sujudnya itu sunnah. Ya. Nah, ketika tahiyat ya, baik itu tahiyatul awal ya maupun tahiyatul akhir ya, yang dipandang adalah jari sebelah kanan ya, yang kita pandang telunjuk, bukan tetangga makmum kita, bukan ya. Kadangkala kita ngeliatin tangan sebelah, wow goyangnya banyak banget gitu ya. Ya, bukan disunahkan. Yang disunahkan adalah memandang telunjuk kita sendiri ya. Nah, kemudian termasuk juga ada doa istiftah ya. Jumhur ulama kecuali ulama Maliki itu menyunahkan, tapi ulama Maliki memakruhkan, Mbak. Ya, jadi kalau orang salat baca doa iftitah makruh kata ulama Maliki. Ya. Qala al-Malikiyah, ulama Maliki mengatakan yukrahu du'aul istiftah. Ya, berpendapat tentang makruhnya membaca doa istiftah. Bal yukabbir al-musalli wa yaqra. Akan tetapi seorang yang salat itu kudunya dia takbir, kemudian dia langsung baca suratul Fatihah. Ya, sebagaimana lima rawa Anas ya radhiyallahu taala anhu qala, sebagaimana Anas bin Malik radhiyallahu an beliau merawikan hadis ini, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar yaftatihuna as-salah bilhamdillahi rabbil alamin. Ini salah satu pendapat ulama yang kalau baca Fatihah enggak baca bismillah. Ya, mau disirkan enggak juga gitu kan. Kenapa? Karena menurut Al-Malikiyah dengan dalil ini bahwasannya ya Rasulullah itu ketika memulai salat tidak dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, tapi langsung alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sehingga menurut beliau makruh hukumnya ketika orang salat baca doa iftitah atau istiftah sama saja. Ya, tapi ulama yang lain lihat lafaz iftitahnya ulama Hanafi dan ulama Hambali. Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Ada nggak yang begini bacanya? Di antara kita ada nggak? Nggak ada ya? Ada apa nggak? Nggak ada. Nah, kebanyakan kita mungkin mengikuti pendapat di antara ulama Syafi'iyah.
Ya, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima ilal akhir. Ya, boleh nggak pakai inni? Inni wajjahtu boleh nggak? Boleh nggak kira-kira? Ini matan aslinya, ya, lafaz doa iftitahnya Nabi, ya, sebagaimana Imam Muslim merawikan hadis ini nggak pakai inni, tapi boleh nggak kita pakai inni? Inni wajjahtu boleh nggak? Ya boleh aja, nggak apa-apa, nggak merubah artinya, ya, tidak merubah maknanya. Inni wajjahtu boleh, ya, apalagi ini sifatnya sunnah saja. Orang nggak baca doa iftitah aja nggak apa-apa kok, ya. Jadi kita nggak usah meributkan ini nggak boleh tuh, wajah tuh aja, keder udah, ya, ribut-ribut, taunya cuma sunnah doang, ya. Nah, disebutkan bahwasannya wa yajuzu 'inda Syafi'iyah, ini mungkin yang kita sering baca. Ulama-ulama Syafi'i membolehkan itu ketika membaca doa iftitah binahwi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Boleh tuh. Ya, ini pun juga termasuk doa iftitah juga, ya. Wa nahwi, atau ada mengucapkan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nyambung, inni wajjahtu, ada yang begitu. Nah, rata-rata begitu tuh kita. Ya, nah Ibnu Taimiyah pernah mau komentari ini. Boleh nggak sih dua doa iftitah digabung sebagaimana ulama Syafi'i? Beliau mengatakan apa? Hadhihi bid'ah, yaitu termasuk bid'ah tapi boleh dilakukan. Ya, aneh ya. Jadi Ibnu Taimiyah mengatakan itu termasuk bid'ah tapi boleh dilakukan. Artinya tidak selamanya yang disebut dengan bid'ah itu konotasinya negatif, enggak. Ya, kapan-kapan kita black lagi itu masalah bid'ah itu. Ya, kalau ada yang nanya juga boleh, ntar jawabannya maghrib, ya, karena panjang banget. Atau ada juga Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib ilal akhir. Ada juga begini, ya, sah, semuanya sunnah. Ya, bahkan Al-Malikiyah tadi mengatakan makruh, ya, ini hanya sunnah saja, jadi nggak usah ribut-ribut. Nah, ini ada jamaah saya ngadu, ya, anaknya itu baca doa iftitah sebagaimana yang biasa diajarkan oleh ulama Syafi'i. Gurunya nyalain, salah kamu baca doa iftitah begitu, yang bener Allahumma ba'id baini. Bingung anaknya, berarti selama ini bapak gua ngajarin salah dong. Ya, ini juga harus adil, ya, guru ngasih pelajaran juga harus adil. Ya, ketika itu masuk kepada ranah ikhtilaf, kasih tahu mana nak yang kau mudah kau baca, yang mana nak, harusnya begitu. Ya, jangan sampai, ya, keluar pernyataan, ya, itu tadi salah kau baca, ini salah kau, ya, padahal berkisar hanya sunnah saja, ya. Yang keempat, membaca ta'awudz atau isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ketika membaca sebelum baca surah. Ya, tapi ulama Maliki, ya, itu ternyata memakruhkan. Ya, ta'awudzun wa basmalatun, ta'awudz makruh, basmalah makruh qoblal Fatihah. Jadi yang namanya baca Fatihah, ulama Maliki kagak ada sir juga, langsung, ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Hanafiyah sir, ya, Al-Hanabilah sir, Asy-Syafi'i jahar. Ya, jadi dengan adanya perbedaan itu antum nggak usah khawatir lagi, nggak usah ribut-ribut, sah nggak tuh, nggak usah. Ya, ini adalah masuk kepada ranah ikhtilafnya ulama. Jadi Al-Malikiyah memakruhkan baca ta'awudz, baca basmalah qabla al-Fatihah. Sementara ulama lain, ya, qala al-Hanafiyah yata'awwadzu birraqatil ula faqat, dibaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim hanya pada rakaat pertama saja. Ya, ketika takbir Allahu akbar, taruh tangannya Al-Hanafiyah di bawah pusar tuh, baca doa iftitahnya, kemudian baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Hanafi itu, ya, rakaat pertama saja. Sementara waqala Asy-Syafi'iyah wal Hanabilah yustahabbu at-ta'awudzu sirran fi awwali kulli raq'ah qabla al-qira'ah. Ya, disunahkan membaca ta'awudz sir aja, ya, pada awal rakaat, ya, pertama sebelum baca surah. Ada a'udzubillah, ya, itu sunnah kata Syafi'i dan Hambali. Yang kelima, mengucapkan amin, ya, dari Nu'aim al-Mujammir, pernah salat di belakangnya Abu Hurairah. Abu Hurairah membaca apa? Baca suratul Fatihah
thumma qara'a bi ummil Qur'an hatta idza balagha, tatkala baca suratul Fatihah sampai kepada lafaz waladdallin, qala Abu Hurairah amin. Ya, beliau mengatakan apa? Ya, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, ya salat yang aku lakukan itu lebih mirip ya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau mengklaim bahwa salatnya beliau itu mirip banget ya dengan salatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa kita disunahkan membaca amin? Kalau ada makmum ketika imam waladdallin tidak baca amin, boleh nggak? Boleh nggak? Ya boleh, kan sunnah kan? Tapi ketika sunnah itu nggak dikerjain, ada sujud sahwinya nggak? Ada nggak sujud sahwinya? Wah, gue lupa amin nih, gitu kan? Tapi nama gue udah amin sih, ya kan? Ya kira-kira gimana? Ada nggak kewajiban sujud sahwi? Nggak ada, karena dia termasuk sunnah hay'ah namanya. Ya, tapi lihat fadilahnya. Idza qala al-imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Nabi perintahin tuh. Fa innahu man wafaqa qawluhu qaulal malaikah ghufira ma taqaddama lahu min dzambi. Karena barang siapa yang baca aminnya bersama dengan amin malaikat, kapan sih amin malaikat bersama-sama? Ketika imam baca. Makanya sunnah ya imam juga baca amin sebagaimana Rasulullah ngerjain. Ya, apa yang Allah berikan fadilahnya? Ghufira ma taqaddama lahu min dzambi, maka Allah mengampuni dosa-dosa yang telah lampau. Kita kedengeran di kampung Blasonoan ya, kalau baca amin sebelumnya teriak apa? Robbighfirli amin, gitu ya. Benar nggak dengar? Ya, Robbighfirli amin. Nah, itu yang saya nggak tahu dari mana. Mungkin ini ijtihad sebagian kecil ulama terkait dengan adanya matan ini. Tapi nggak perlu dibacakan itu pun juga ketika bersamaan, insya Allah ya Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ya, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam qara'a, dari Wail ibn Hujjar, beliau mendengar ya Nabi pernah membaca waladdallin faqala, kemudian Nabi mengucapkan apa? Amin, yamuddu biha sautah, sambil memanjangkan bacaannya. Amin. Ya, jadi baca lafaz amin ba'dal Fatihah termasuk sunnah hay'ah. Ya. Kemudian diam sejenak, hanya ulama Syafi'iyah saja yang menyunahkan diam sejenak ini. Ada 6 tempatnya yang diamnya ini kadarnya seperti baca subhanallah. Kapan waktunya? Antara bacaan tawajjuh, wajjahtu wajhiyya iftitah dengan ta'awudz. Habis baca doa iftitah jangan main langsung baca ta'awudz dulu, ada jeda kira-kira seperti orang ngucapin subhanallah baru ta'awudz. Antara takbiratul ihram dengan tawajjuh, ketika kita takbir ya ada jeda sedikit seperti orang baca subhanallah baru kita baca doa iftitah. Antara ta'awudz dengan basmalah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, diam dulu ya, baru bismillahirrahmanirrahim, ya ada jeda, yaitu disunahkan. Termasuk membaca ya antara surah Al-Fatihah dengan amin, makanya gak boleh gabung tuh, waladdallin amin, atau diwasal waladdallina amin, kagak boleh. Yaitu untuk memisahkan apa? Antara bacaan amin dengan Fatihah itu enggak termasuk surah Al-Fatihah bacaan amin itu. Ya, atau antara amin dengan bacaan surah, ketika ba'da lafaz amin amin ya, diam sejenak baru baca surah. Antara bacaan surah dengan bacaan takbir intiqal, kalau udah baca surah yang kedua sempurnain dulu ya, kira-kira ada jeda sedikit baru kemudian ruku. Ini adalah sunnah kata ulama Syafi'i. Tapi ada tapinya nih ya, ulama Al-Hanabilah hanya menyunahkan pada saat imam diem istirahat itu, tempatnya di mana? Setelah baca suratul Fatihah ya. Ketika baca surah Al-Fatihah, kata Al-Hanabilah, imam kudu diem dulu. Kenapa diemnya? Supaya makmum ada kesempatan baca suratul Fatihah. Kenapa? Karena beliau termasuk yang menyebutkan supaya makmum itu membaca ya surah Al-Fatihah jangan sampai berbenturan dengan bacaan surahnya imam ya. Nah, ini kemudian sementara ulama lain
Seperti Hanafi, Maliki mengatakan as-saktah makruhah. Orang kalau sholat banyak diem, itu makruh hukumnya. Jadi yang diem tadi itu nggak sunnah, itu malah makruh hukumnya. Nah, katanya begitu. Ya. Yang ketujuh, merenggangkan tumit. Ya. Antum kameramen bisa maju ke depan. Saya doakan jadi anak soleh. Ya, sini. Ya, madep sana, madep sini, mundur lagi, mundur. Antum ke sana atau mundur. Atau mau di kantin juga boleh. Ya. Kira-kira salat yang nyaman antum merenggang kakinya berapa? Sejajar sama pundak. Ya. Bagaimana sunnah kata ulama? Ya. Qala al-Hanafiyah, ulama Hanafi mengatakan, yusannu tafrijul qadamain fil qiyam qadra arba'a asbi'. Maka yang sunnah kata ulama Hanafi itu kira-kira jarak tumit dengan tumit 4 ruas jari. Coba ruas jari 4. Iya, 4 jari. Jangan jari saya gedean. Jari antum aja. Tumit dari tumit, bukan depannya. Kalau depannya itu baris berbaris namanya. Ya. Nah, kira-kira sunnah itu kata Hanafi seperti ini. Tapi enak nggak begitu? Kurang nyaman ya. Tapi kata Hanafi, li'annahu aqrabu ilal khusyu'. Ya, itulah yang mendekatkan orang itu jadi khusyuk. Kalau badan minimalis nggak apa-apa, kalau saya repot. Ya, tumit kagak nyampe, paha udah nyampe duluan. Ya, jadi mentok-mentok dulu ya. Ini pendapat Hanafi ini. Kalau kita nggak mampu kan itu sunnah. Ya jangan nyalain orang gitu. Lebar amat, gue sih 4 jari. Ya badan situ kan beda sama tembok gitu ya. Nah kemudian lagi nih. Qala asy-Syafi'iyah. Ulama Syafi'i mengatakan bimiqdar shibrin. Kira-kira jaraknya sejengkal. Coba bikin sejengkal. Tumit ya. Nah itu kata ulama Hanafi itu. Sejengkal itu sunnah. Ya termasuk pada saat sujud ya. Kakinya nggak dirapetin belakangnya. Jaraknya adalah sejengkal, ada 4 ruas ya jari. Nah ini ada pendapat di antara dua ulama. Ada ulama yang lain yang justru ini ya, menyebutkan lebih sesuai dengan kita ini ya. Wa qala al-Malikiyah wal Hanabilah. Ulama Maliki dan Hambali mengatakan disunnahkan untuk merenggangkan tumit itu, tapi tidak terlalu lebar, enggak juga terlalu dekat. Nah kira-kira seukuran bahu kita. Bahu antum berapa? Segitu ya. Cukup segitu ya. Nah, itulah sunnah menurut ulama Maliki dan ulama Hambali. Cuma masalahnya kalau berkumpul makmum, baik makmumnya Hanafi, makmumnya Syafi'i dengan makmumnya Maliki dan Hambali pada saat mau meluruskan saf. Ya, coba ikutin ulama Hanafi. Kayak tadi, ya kayak gitu. Disuruh rapat-rapat kagak mau geser-geser juga. Ya, akhirnya yang doyan ngerapetin tumit nyari kaki. Ya, posisi dia akhirnya terlalu lebar. Ada nggak sholat yang kakinya ngejegang begitu? Nah, itu yang makruh di situ tuh. Nggak terlalu lebar, ngejegang supaya dapat gitu ya. Nah ini juga tahu diri juga ya, bahwasannya merapatkan yang namanya ilzak ya, tumit ketemu tumit, dengkul sama dengkul, bahu sama bahu. Ya ini salah satu pendapatnya mufti daripada Madinah, disebutkan takallufun zahirun, itu sesuatu yang sulit kita lakuin. Makanya cuma pertama doang. Ketika imam nyebutin rapatkan, luruskan saf, kita meluruskan kayak tadi tuh, tapi tidak dilakukan sampai akhir karena susah. Ya, pasti rakaat berikutnya berubah tuh. Ya, pada balik lagi ke situ. Tapi minimal apa? Jarak antara makmum dengan makmum, ya itu kerenggangannya tidak bisa dimasuki oleh satu orang. Kalau bisa dimasuki satu orang, antum tidak merapatkan, antum dianggap mufarraqah, ya salat sendirian, gak ikut salat berjamaah. Ya, gitu kira-kira ya. Sampai asar? Ya, silakan. Alhamdulillah, terima kasih. Anak soleh ya. Semoga Allah cepat-cepat umroh ini ya. Gak pakai ngutang, udah cash aja udah. Ya, pulang umroh dapat bini, masya Allah. Bininya kaya, punya rumah gedong. Ya, cuma sehari meninggal. Ya, ogah juga. Jangan diaminin yang begitu. Tapi meninggal masuk surga nggak? Iya, baru pulang umroh ya nggak? Ya. Nah yang ke-8, baca surah setelah Al-Fatihah. Ya. Jadi yang mewajibkan itu Hanafi, Pak. Baca surah itu wajib hukumnya, walaupun 1 ayat doang. Ya, waladdallin, amin. Ya, bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Nah itu udah cukup tuh. Allahu Akbar. Keren nggak begitu? Wah, idola emak-emak tuh begitu. Ya, bacanya keren, ngamalin sunnah. Ya,
Jadi minimal 1 ayat aja itu sudah gugur kewajibannya. Sementara ulama lain menyatakan sunnah baca surah yang kedua ba'dal Fatihah. Di mana sunnahnya? Pada saat 2 rakaat pertama salat zuhur, maghrib, asar, maghrib, isya, ya. Nah, ini 2 rakaat pertama saja baca surah. Rakaat yang terakhir atau 2 rakaat yang terakhir tidak disunnahkan baca surah, ya. Nah, sebagaimana Rasulullah pernah sholat zuhur baca. Nah, ini ayat, ini hadis, ya. Hadis ini nggak tanggung-tanggung disahihkan oleh 2 ulama hadis. Al-Bukhari mensahihkan, Imam Muslim mensahihkan. Sholat zuhurnya Nabi jahar, Pak. Ya, sholat zuhurnya Nabi dijaharkan. Makanya ada hadis ini. Ya, Abu Qatadah itu mendengar Rasulullah setelah membaca suratul Fatihah dalam 2 rakaat pertama sholat zuhur, Nabi baca 2 surah yang lain. Sholat zuhur berarti kalau diam kedengeran nggak? Kalau sholatnya sir kedengeran nggak? Enggak. Ini berarti sholat zuhur pernah satu waktu dijaharkan. Ada orang yang sholat zuhurnya jahar. Kira-kira gimana? Dia ngamalin hadis ini, sahih hadisnya. Gimana kira-kira? Jangan lagi diamalin. Kenapa? Karena ada hadis yang paling akhir yang menyatakan Nabi secara ijma kaum muslimin bahwa sholat zuhur dan asar itu sholat yang sir, ya, sholat yang di waktu dikerjakan di malam hari, maghrib, isya, subuh adalah sholat yang jahar. Nah, kalau ada orang, ya, dia mengatakan sholat zuhurnya dijaharkan ngikutin hadis ini, ya berarti dia nggak melihat hadis yang lain lagi, ya. Apakah sholatnya sah? Sah juga, tapi agak menyelisihi sunnah, ijma'nya kaum muslimin, ya. Nah, ini disebutkan demikian. Nah, sehingga kapan dan bagaimana baca surah? Qala Syafi'iyah wala surah fil jahriyah lil ma'mum. Pada saat salat jahar, ya, antum jadi makmum kagak boleh baca surah. Muntang-muntang tuh imam baca ayat gacoan, ya, kuliah sama kulhu, ya, semua apal, diikutin sampai habis, kagak boleh. Bal yastami'u, tapi makmum suruh ngapain? Ngedengerin, kecuali tempatnya jauh, ya, atau ketika itu mic mati, ya, nggak kedengeran suara imam, maka si makmum diam juga percuma, baca surah dia, kira-kira gitu, ya. Tapi selain daripada ulama Syafi'i, tidak ada baca surah atas makmum ketika dia berjamaah, ya. Jadi dia baca surah itu khusus imam aja, dan bacaan imam tuh bacaan makmum juga, yang nggak usah diikut-ikutin, yang muntang-muntang hafal gitu. Wah, kulhu nih, ya. Kan ada ustadz yang kalau sholat maghrib di tempat saya baca kuliah sama kulhu, ya, dipanggilnya ustadz kulhu. Ya habis baca itu dulu gitu, ya. Tapi nggak ada masalah nih, ya. Nah, disunahkan membaca surah bagi imam ketika berjamaah min tiwali al-mufassal, ya. Tiwali al-mufassal ini adalah ayat yang cukup panjang bacanya. Pada saat kapan? Pada waktu salat subuh, ya. Pada salat zuhur juga termasuk juga zuhur dibaca panjang kata ulama Maliki, Hanafi dan Syafi'i, ya. Tapi ulama Hambali mengatakan zuhur mah yang sedang-sedang aja, nggak terlalu panjang, ya. Termasuk sholat asar dan isya sedang-sedang aja. Tapi untuk sholat maghrib disunahkan membaca surah yang pendek. Nah, dalam riwayat Nabi pernah baca ini. Ibnu Majah merawikan hadis yang dirawikan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu maqala, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib. Bahwasanya Nabi SAW beliau pernah membaca di dalam sholat maghrib, qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Rasulullah pernah membaca dia ba'dal Fatihah surat Al-Kafirun dengan surat Al-Ikhlas. Ini ukuran yang ringan lah, bacaannya pendek pada saat sholat maghrib. Itu kira-kira waktunya sudah lewat 1 sekian menit, ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Kalau ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan? Ya. Kalau misalnya tadi dikatakan ketika kita sholat kita menghadap tempat sujud, Melihat tempat sujud. kalau sepanjang sholat kita menutup mata dengan alasan untuk konsentrasi iman. Ya, ini salah satu pendapatnya An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah bahwasannya orang kalau salat nutup mata asal hukumnya itu makruh. Ya, asal hukumnya makruh. Ya kan, orang salat itu kudu sadar. Kalau merem takutnya tidur. Pertama itu. Yang kedua, dia tidak tahu keadaan sekeliling. Dia naruh handphone, naruh dompet, salatnya merem. Ya, tiba-tiba ada tangan jahil, ya.
Ya, dia nggak cuma jalan, mindahin, handphonenya dipindahin. Ya, dari tempat sujud dia ke rumah dia, di maling. Ya, pas melek nggak ada. Nah, ini jangan sampai merugikan diri sendiri. Nah, bagaimana kalau seandainya ada pemandangan yang kalau antum sholat itu mengganggu? Misalnya ketika sholat orang lalu lalang gitu ya, ya orang kelihatan gitu. Nah, ini kalau begitu caranya kekhusyuan kurang terpelihara, maka meremnya seorang yang sholat itu dianggap boleh. Karena kenapa? Untuk menghindari pandangan yang merusak kekhusyuan. Iya nggak? Merusak kekhusyuan. Contoh apa? Antum sholat, orang mau lewat nggak bisa, tiba-tiba pasang sutroh, ya. Gue biar bisa lewat bagaimana? Taruh sutroh. Tapi taruh sutrohnya pakai apa? Duit lembaran cepet atuh. Ya, mana habis diguntingin lu lempang-lempang tuh duit. Dia taruh di depan dia. Kaget dia kan. Duit nih. Merem aja udah dah. Ya, orang pada lewat terakhir diambil lagi duitnya. Ya, untuk supaya apa? Ada sutroh. Kalau seandainya orang nggak bisa lewat. Ya. Nah, ini pandangan kalau merem hukumnya mubah, boleh. Ya, pada saat ya mata terganggu daripada pandangan yang merusak kekhusyuan sholat kita. Jelas ya? Alhamdulillah. Atau misalnya sholat antum di saf kedua, ada makmum depan ketika sujud belahan celengan semarnya kelihatan. Kan gimana gitu kan? Aduh, merem aja dah. Ya, orang laki-laki juga gitu ya. Ya misalnya kayak begitu, antum merem aja dah gitu. Nah, ini termasuk merusak pandangan juga. Ada lagi? Silakan. Ya, ayo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah sholat berjamaah, orang tuanya membawa anak, sementara bagaimana yang terbaik supaya menegurnya atau majlis anak tersebut agar tidak bergabung. Ya, bawa anak ke masjid hukumnya makruh sebenarnya. Di mana ini makruh? Kan kalau di bawah umur 7 tahun. Kalau di atas 7 tahun sudah mumayyiz, maka mudah-mudahan adabul masjidnya terpelihara. Tapi kadang usia 7 tahun di tempat kita itu juga mumayyiz-mumayyiznya juga nggak pernah kenal adab juga. Bahkan yang paling gede ngebully yang kecil. Ya, jadi biang keroknya. Dan anehnya pada saat sholat rame, udah selesai sholat nggak ada yang bercanda. Setan tuh begitu emang tuh. Bener nggak bang? Ya. Jadi kadang-kala ada anak lagi sholat rame, tapi udah selesai salam, herannya nggak ada yang bercanda satupun. Padahal kalau mau bercanda habis sholat juga boleh kan? Imamnya ada bercanda juga boleh. Orang udah selesai sholat gitu kan. Nah, bagaimana mengantisipasi kemakruhan itu terjadi? Akhirnya kita khawatir bahwa anak nggak diawasi, kita asik sholat, anak kemana-mana. Pertama, hukum tentang sholat yang dilewati sama bocah. Ya, kalau sholat berjamaah, jangankan bocah, antum yang batal mau memperbaharui wudhu, lewatin tempatnya sujud makmum boleh. Kenapa yang nggak boleh dilewati tempatnya imam? Karena sutrohnya makmum adalah imam. Ini yang nggak boleh dilewatin di tempat sutroh imam ini. Kalau makmum lewatin aja udah. Ya, kenapa? Karena tidak ada sutroh bagi makmum kecuali sutrohnya imam. Jadi boleh. Anak kecil yang lewat jangan dihalang-halangin, biarin aja. Cuma kadang kurang ajar emang. Ya, lagi sujud pala kita didudukin. Waduh. Anaknya Pak RT lagi, kita mau marahin takut ngadu sama bapaknya. Ya, KTP nggak diperpanjang tuh sama Mas RT itu. Nah, jadi bagaimana antisipasinya? Gampang. Ya. Harusnya pengurus masjid itu membuat semacam petugas khusus untuk mengantisipasi supaya sholatnya jadi kondusif gitu, daripada riuh-riuh anak kecil. Kalau di Mekah Madinah itu ada petugas yang ketika selesai azan, ya itu beberapa petugas sholat duluan. Ya, di idarah di kantornya itu sholat duluan. Makanya dulu sebelum kita ngerti itu ada askar yang suka diri di depan Ka'bah, petantang, petenteng, pakai kacamata hitam gitu kan. Ini orang kagak sholat bagaimana? Ternyata dia udah sholat duluan. Yang nggak ikutin sholat rombongan yang aslinya. Ini karena ada tugas tadi. Nah, jadi kalau ada merbot, ya jumlahnya mungkin lebih daripada satu, ada orang ditugasi untuk itu. Ya minimal dia ada 2 berjamaah dulu di mana deh. Ya silakan berjamaah, nanti yang satu jagain bocah, yang satu jagain mungkin alat-alatnya, perlengkapannya jamaah ya, nungguin sepatu, sendal dan lain sebagainya. Dia udah sholat, aman. Ya, jangan nanya, oh nanti dia nggak dapet dong pahala sholat berjamaah. Ini bicara tentang ya ada uzur di situ. Insya Allah mudah-mudahan pahala nggak kehilangan lah. Karena memang itu orang niat untuk menjaga kenyamanan orang sholat berjamaah. Kalau begitu aman. Ya ada orang yang tampangnya serem, gak usah ngomong aja anak takut. Ya, wah ada dia tuh, gitu kan. Ketimbang antum yang suka nyubitin anak, jangan Pak.
Anak kalau nakal di masjid jangan antum cubit-cubitin, jangan antum marahin. Karena saya dengar sendiri itu anak ketika ngelihat haji di tempat saya suka nyubitin anak, marahin anak, apa dia bilang? Oh, haji gila datang. Haji gila datang noh. Kan nggak mau kita digituin kan? Karena ini aset kita. Tapi bagaimana ya anak-anak itu nggak apa-apa main di masjid, cuma tetap menjaga adabul masjidnya. Ya untuk mengantisipasi itu harus ada petugas yang dia kalang keliling ngatur anak-anak, harusnya begitu Pak. Ya gitu kira-kira ya. Jadi kalaupun ada anak di bawah 7 tahun di bawah, khawatir ada najis yang tumpah membasahi tempat sholat di masjid itu, minimal pakai pampersnya dipakai supaya tidak jatuh ke tempat sholat. Nah itu penting orang tua perhatikan tuh masalah-masalah kayak begitu. Gitu kira-kira Pak. Ada lagi? Masih ada? Ya. Kalau misalnya kita datang makmum terlambat, Ya. kemudian ketika imam sedang membacakan sholat, tadi kita Bacakan apa? membacakan sholat kedua, Surah yang kedua. surah yang kedua, dikatakan bahwa kita hanya perlu mendengarkan. Ya. Nah, kemudian kalau kita datang terlambat, apakah kita tetap membaca Al-Fatihah atau mendengarkan langsung? Ya, gak usah baca Fatihah. Ya, dengerin aja udah. Ya. Kenapa begitu? Pada saat antum mendapati imam lagi ruku saja, ya, antum kemudian takbiratul ihram, kemudian langsung dapetin ruku, kan gak baca Fatihah tuh. Itu aja sah kan? Iya enggak? Ada dalil kan? Man adrokar ruku' ma'al imam. Siapa dapetin bisa mengejar rukunya imam, ya, faqad adrokar rok'ah, maka dia dapat 1 rakaat. Ya, dia sholat takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung ruku, nggak baca iftitah, nggak baca Fatihah, nggak baca surah, langsung ruku, dapat 1 rakaat. Cuma besok jangan ulang-ulang lagi kayak gitu. Ya, iya nggak? Dapat nggak? Dapat udah. Ya. Tapi kalau seandainya lagi ruku, antum merasa ada dalil la salata liman lam yaqra bi ummil Quran. Nggak sah salatnya orang kalau nggak baca surah Al-Fatihah. Dia takbir baca Fatihah, imam udah ruku, i'tidal dia baru ruku, nggak dapat 1 rakaat. Ya tuh ada orang kurang ngaji begitu tuh di tempat saya dulu tuh. Tambang banget gitu. Datang pada saat ruku rakaat pertama salat subuh. Ya dia malah 3 rakaat dikerjain. Dia bilang, "Itu kok salat subuh 3 rakaat? Tadi kan saya nggak dapat Fatihahnya." Kalau berjamaah, ya Fatihah ditanggung sama imam, nggak percaya juga dia. Ini dalilnya, hadisnya dipakai. Nah, itulah seorang ulama pernah mengatakan apa tuh, bicara tentang hadis Nabi. Laula Malik wal Laits, kalau enggak saya ketemu Imam Malik dan Imam Al-Laits, la halaktu, celaka saya. Ya, lau kuntu ana adzunnu ma jaa bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'malu bih. Karena saya menyangka apa yang datang daripada Rasulullah, hadis-hadis Nabi, itu semuanya bisa saya lakuin. Ternyata enggak bisa semua. Ya, itu ada dalil memang enggak sah salatnya kalau enggak baca surah Al-Fatihah. Tapi untuk berjamaah ada pembahasan khusus untuk itu. Ya, banyak banget tuh. Ada yang mengatakan sir baca semuanya, jahar nggak usah. Itu pendapat 2 ulama. Ulama Maliki, ulama Hambali. Ya, ada yang sir jahar gak baca apa-apa. Abu Hanifah, Al-Hanafiyah. Ya, enteng tuh kalau sholatnya Hanafi. Ya, antum jadi makmum gak bisa baca apa-apa. Imam takbir, antum takbir aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diem aja nggak apa-apa. Ya ditanggung sama imam, gitu ya. Tapi pemilihan imam kata Hanafi itu susahnya luar biasa. Anak kecil nggak boleh, orang cadel kagak boleh. Ya sekedar cadel nggak sengaja yang menyebutkan huruf R jadi R. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, kayak seperti huruf ra, ya ghain, ya huruf ra jadi ra. Ya itu nggak boleh kata Hanafiyah. Apalagi yang parah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nah ini nggak boleh juga. Jadi ya termasuk anak. Kenapa dia? Karena makmum itu dijamin oleh bacaan imam. Ya, ini pemilihan imamnya ketat. Kata ulama Syafi'i, sir baca semua, kalau jahar baca Fatihah doang. Kapan baca Fatihahnya? Pada saat imam ngasih jeda. Cuma kadang-kadang antara mazhab makmum dengan mazhab imam berbeda. Yang ini mazhabnya Hanafi, kalau habis amin langsung baca surah. Antum baca Fatihahnya kapan? Ya, sehingga kalaupun nggak baca Fatihah, ada pendapat yang lain, maka sholat kita tetap sah. Itulah enaknya melihat perbedaan pendapat ulama untuk memudahkan kita beribadah kepada Allah. Jadi disikapi yang baik-baik aja lah gitu. Ya, sementara kita memilih bukan karena tatabur rukhas,
bukan karena nyari enaknya doang, enggak, tapi sesuai dengan kemampuan kita. Saya mampu baca Fatihah jadi makmum kalau imam ngasih jeda. Ketika imam nggak ngasih jeda, saya nggak mampu, maka pakai ya pandangan ulama yang berikutnya, aman, sholat kita kelar. Ya nggak? Masih ada lagi? Habisin aja biar pada nggak kerja. Ya, lagi kerja mulu taklim kali-kali. Ya, udah selesai ya. Alhamdulillah, insya Allah kalau mau diterusin nanti ya kita terusin lagi, pertemuan akan datang. Berarti ada beberapa kesunahan yang asik kalau kita bahas sehingga kita bisa ihtiram gitu loh. Jadi udah nggak usah kepo-kepo lagi dah. Antum yang telunjuknya barangkali asyhadu an la ilaha illallah kata Syafi'i, kata Hanafi asyhadu an la ilaha illallah, nggak nunjuk lagi, aman. Atau kata Imam Malik ketika ucapan tasyahud itu bergerak ke kanan ke kiri, ya, sampai sholawat, ya, ketika tasyahud selesai, syahadat selesai, nggak gerak lagi, baca sholawat. Tapi kata Hambali bacaan ketika ada lafaz Allah bergerak, ya, at-tahiyatu lillah wassalawatu lillah, Allah itu bergerak. Ada yang dari awal sampai akhir bergerak terus, ya. Ini pun juga pendapat ulama khalaf, ya. Syekh Al-Albani itu membuat kitab namanya Sifat Salat Nabi, ya, versi beliau, ya, salah satunya merekomendasi tangannya untuk bergerak-gerak. Ya udah, sekarang kita nggak usah kepo-kepo lagi, yang disunahkan ngelihat jari telunjuk sendiri, jadi nggak perlu lihat jari orang, ya, gitu, ya, jangan sampai sunnahnya hilang, ya, gitu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memautkan hatinya orang-orang yang beriman, mempererat tali ukhuwah Islamiyah, bahwasanya khilafiyah perbedaan pendapat pasti terjadi sampai hari kiamat, tapi ukhuwah Islamiyah, persaudaraan antar kaum muslimin wajib dipelihara pun sampai hari kiamat juga. Itu saja, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebagai penutup, pesan sponsor, BWI Belajar Waris Islam udah punya channel resmi, ya. Jadi bantu subscribe-nya, ya, kasih like-nya yang banyak supaya ya kita semangat bikin video khusus untuk masalah waris. Setuju ya? Mudah-mudahan, saya tunggu nih. Nanti saya kasih linknya sama Kiai Sakri ini, insyaallah. Ya, Ustadz Sakri saya udah punya linknya, mohon di share, ya, perbanyak subscribe-nya. Jangan cuma ngasih subscribe sama si Halilintar itu, ya, lu duit udah banyak, beli mobil melulu gitu kan, antum gak dapat apa-apa manfaatnya. Ya, mudah-mudahan ya. Jadi channel-channel yang mengedepankan tayangan ilmu, kalau bisa antum jangan cuma nonton doang, kasih begini sama subscribe-nya supaya bisa berkelanjutan. Gitu kira-kira ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.